Kita sudah mempersiapkan bukti-bukti bahwa ada hal-hal yang akan berdampak buruk buat anak ini apabila perwalian jatuh kepada pihak sebelah. Mereka mengatakan gugatan dikabulkan seluruhnya. Mereka nggak menyangka, mereka berpikiran Dodi nggak boleh ketemu-ketemu. Dodi nggak diberi akses gitu. Seolah-olah ini anak diambil, kalian adalah orang lain di luar itu karena kalian kalah di perwalian. Ternyata tidak. Dodi masih menjadi raja di setiap pertemuan yang ada Gala. Ya harapannya sebenarnya kan harusnya Gala itu jatuhnya ke keluarga nasab ibunya, keluarga Dedi. Tapi ini kan ke keluarga Pak Faisal. Ya nggak tahu pertimbangannya pengadilan agama itu seperti apa. Dodi nih, jangankan buat biaya buat Gala. Kalau perlu mertuanya, kakeknya Gala sana perlu uang, perlu apapun, Dodi bisa bantu. Tolonglah saya, jangan terlalu dihinakanlah saya. Janganlah saya terlalu dikecilkan ya. Maaf ya, bukan saya orang keadaan banget, saya untuk makan ada saya. Kalau Farhad Abbas tuh ngomong logika-logika yang berpikir. Kemenangan Haji Faisal atas sidang hak perwalian anak atas nama Gala Sky Andriansyah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat beberapa waktu kemarin kini menuai beragam sambutan dari pihak Dodi Sudrajat. Mulai dari sikapnya yang ingin menudingkan terlebih dahulu putusan tersebut dengan keluarga besarnya, hingga pandangan lain dari seorang Farhad Abbas tentang kemenangan Haji Faisal atas pengajuan hak perwaliannya. Di tengah rasa bahagianya atas kemenangan hak perwalian sang cucu sematawayangnya, curhat Haji Faisal pun tak bisa terbendung lagi. Manakala ia dan keluarga selalu dituding mengeksploitasi Gala untuk mencari keuntungan dari segala rentetan panjang perseteruannya dengan keluarga Dodi Sudrajat. Menurutnya hal itu malah berbanding terbalik dengan segala apa yang sudah ia niatkan demi kepentingan Gala. Maka, tidak salah ia pun menganggap citra hingga popularitas yang terbangun menjadi pintu rezeki tersendiri yang patut disyukuri. Lantas, seperti apa pihak Dodi Sudrajat melihat hal tersebut? Dan, benarkah Dodi dan kuasa hukumnya sedang menyiapkan bahan bukti baru sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam mengajukan hak bandingnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Haji Faisal dan keluarga akhirnya bisa bernafas lega setelah 4 bulan lebih bersitegang dengan sang besan Dodi Sudrajat terkait permasalahan hak perwalian Gala akhirnya selesai. Yang dimana Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memutuskan hak perwalian Gala jatuh kepada Haji Faisal. Dengan diketuknya keputusan pengadilan tersebut, maka secara administratif Gala telah berada di bawah kuasanya. Namun keputusan pengadilan tersebut ditanggapi berbeda oleh Farhad Abbas yang kini menjadi kuasa hukum dari keluarga Dodi Sudrajat. Mantan suami Nia Daniati itu menilai kemenangan Haji Faisal di pengadilan merupakan kemenangan semu. Kemenangan tersebut tidak berarti apa-apa mengingat dalam keputusan pengadilan Dodi Sudrajat tetap diizinkan menemui cucunya Gala Sky Andriansyah kapanpun. Dodi Sudrajat juga diwajibkan membiayai kehidupan Gala Sky karena beban itu dibebankan kepada Haji Faisal sebagai wali sahnya, sebagaimana dijelaskan keputusan pengadilan. Tidak hanya itu, Farhad Abbas juga mengungkapkan fakta baru yang selama ini tidak terungkap. Dan menurutnya, fakta baru yang kini dikantonginya akan mengubah keadaan 180 derajat. Lantas, apakah dengan fakta baru tersebut, pihak Haji Faisal akan melakukan upaya banding? Akan kita ajukan upaya hukum luar biasa, baik proses yang menurut undang-undangnya
akan misalnya mengajukan banding atau kasasi atau mungkin harus langsung peninjauan kembali. Nah, yang jelas kita sudah mempersiapkan bukti-bukti bahwa ada hal-hal yang akan berdampak buruk buat anak ini apabila perwalian jatuh kepada pihak sebelah. Dodi sudah berkonsultasi dengan kita dan kita sudah wawancara, kemudian melihat ada beberapa fakta yang mungkin akan terungkap, akan menjadi bahan pertimbangan hakim nanti bahwa yang pantas ini siapa, karena ini kan bukan pencitraan tapi kenyataan. Saya nggak merasa itu menang, justru yang menang ini adalah Dodi. Kenapa? Ya. Kalau menang itu kan artinya tidak ada beban buat Dodi untuk mencari nafkah buat cucunya gitu. Dodi hanya mempunyai akses untuk diberi seluas-luasnya untuk bertemu dengan cucunya. Nah, sedangkan orang-orang yang direpotkan itu sebenarnya orang-orang yang dihukum. Contoh, harus menjaga, kan dia harus membayar suster, membayar makan, membayar rumah, cucian, laundry dan sebagainya. Itu sebenarnya kemenangan yang semu. Kemenangan yang berat buat mungkin orang-orang yang tidak mampu, tapi katanya keluarga ini kan keluarga mampu. Tapi mudah-mudahan nanti mereka tidak mengeluh dan mereka tidak menyesal karena mereka yang mengajukan gugatan perwalian itu. Mereka mengatakan gugatan dikabulkan seluruhnya. Mereka nggak menyangka, mereka berpikiran Dodi nggak boleh ketemu-ketemu, Dodi nggak pun diberi akses gitu. Seolah-olah ini anak diambil, kalian ada orang lain di luar itu karena kalian kalah di perwalian. Ternyata tidak. Dodi masih menjadi raja di setiap pertemuan yang ada gala. Dodi tidak ada beban kewajiban karena sebenarnya tanpa pengacara pun hasilnya juga akan seperti itu. Karena dalam hukum Islam memang hak yang paling utama untuk menafkahi adalah keluarga daripada bapak. Jadi walaupun bapaknya tidak mengasuh, tidak mengasihi, dia akan wajib memberi nafkah. Itu kewajibannya. Sedangkan hak asuhnya dicari keluarganya yang paling dekat. Ibunya punya adik perempuan, harusnya Mayang yang ngerawat. Tapi karena dibuat semua seolah-olah ada inilah, ada itulah, Mayang bawa lari baju lah, ini uang asuransi dan lain sebagainya, sehingga pandangan masyarakat terhadap Dodi ini buruk. Padahal nggak ada kaitannya gitu. Kecuali dirawat sama Faisal, sama Dodi, kemudian Dodi nggak mampu, dia terlantar, dipungut sama Faisal. Ini kan tidak. Nah, jadi ada kepentingan-kepentingan politis, ada kepentingan eksploitasi yang tanda kutip. Kalau dimanfaatkan dengan cara-cara yang negatif, nanti akan ketahuan juga siapa belang, siapa maksud motivasi di belakangnya. Setiap waktu Dodi bisa bertemu, kapan aja bisa bertemu. Kalau tidak diberi ketemu berarti ada penjahat di antara pertemuan itu. Kita mau tunjukkan siapa yang berani melarang Dodi bertemu, tidak ada. Dedi sedikit dong Dedi tentang putusan sidang gala hari ini, mungkin tanggapannya seperti apa sih Dedi? Oh, apa sih keputusan apa? Keputusannya ke keluarga Haji Faisal. Oh Dedi. gitu, ya. Jadi belum bisa menanggapi karena nanti akan mengadakan rapat dulu ke keluarga besar Dedi dan keluarga besar almarhum mamanya Mayang di Surabaya. Untuk banding atau tidaknya ya Dedi? Iya, untuk banding atau menerima keputusan ini gitu. Jadi sebenarnya kan harus dibicarakan, nggak bisa keputusan sepihak gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah rapat dengan keluarga besar baru jadi bisa menyampaikan hasilnya apa, banding atau menerima. Harapan Dedi sendiri dengan adanya putusan jatuh ke Pak Haji Faisal sendiri seperti apa sih Dedi harapannya? Ya harapannya sebenarnya kan harusnya gala itu jatuhnya ke keluarga nasab ibunya, keluarga Dedi. Tapi ini kan ke keluarga Pak Faisal. Ya nggak tahu pertimbangannya pengadilan agama itu seperti apa. Tapi ya sudah, ini kan sudah diputuskan. Ya sudah, nanti kita akan bicarakan mengenai banding atau menerima. Di tengah rasa kebahagiaannya, Haji Faisal juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap ungkapan yang menyudutkan jika ia dan keluarganya mencari keuntungan di balik perseteruannya dengan Dodi Sudrajat. Bagi Haji Faisal, tuduhan tersebut sangat menyakitkan. Mengingat apa yang selama ini ia perjuangkan semata-mata semuanya demi kebaikan cucu kesayangannya Gala Sky Andriansyah di masa depan. Terkait tuduhan miring yang dialamatkan ke Haji Faisal,
Nama Farhad Abbas paling santer dibicarakan oleh netizen, mengingat Farhad Abbas dengan tegas menyindir Haji Faisal yang secara tidak langsung membungkus perseteruannya dengan Dodi Sudrajat sebagai konten semata dan demi mencari keuntungan semata. Bagi Farhad Abbas, Haji Faisal dicitrakan dengan positif. Sebaliknya, Dodi Sudrajat berada di pihak yang negatif. Menurutnya, opini tersebut tidaklah benar sesuai faktanya. Atas sindirannya itulah Farhad Abbas mendapatkan hujatan di media sosial. Tidak sedikit netizen yang menyerang Farhad Abbas. Meski begitu, Farhad Abbas mengaku tidak takut dengan komentar miring yang dilayangkan netizen kepada dirinya. Menurutnya, apa yang selama ini ia katakan berdasarkan analisa fakta dan logika, bukan pencitraan. Lantas, seperti apa curahan hati Haji Faisal terkait tuduhan miring tersebut? Dan benarkah keluarga Haji Faisal selama ini hanya mendompleng nama Vanessa Angel untuk mengejar simpati publik semata? Saya siap menaja mental saya. Saya berkeyakinan bahwa tujuan saya dari awal kan baik. Tujuan saya dari awal kan baik. Dan niat saya baik. Saya tidak ada tujuan lain. Ya. Malah kalau dipikir-pikir ya, saking tujuan saya baik. Demi anak, demi cucu. Usaha saya maju loh. Bagus usaha saya. Ini maaf ini. Bukan saya benar. Tapi demi cucu saya, demi anak almarhum, saya tinggal. Istri saya ditinggal usaha. Ditutup kiosnya, Pak. Ditutup kiosnya demi cucu. Tapi usaha saya, kamu lihat tempat saya berusaha. Usaha saya. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa saya cari duit di sini. Dari mananya saya cari duit? Kadang mau merasa miris ya ucapan orang, perkataan orang. Saya itu hidup saya maaf ini ya. Maaf. Saya sebenarnya hidup saya cukup apa ya? Kalau menurut saya sih selama waktu almarhum hidup, boleh dibilang hidup saya indah lah hidup saya menurut saya sih ya. Indah. Memang saya tidak berkelebihan saya ya. Tapi sekadar adalah saya. Tapi tidak berkelebihan saya. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa saya menggunakan kadang mencari duit di sini. Mencari duit apa yang saya cari di sini ya? Tapi ada hiburan di sini, ada suatu yang menyenangkan hati saya dalam suasana duka. Apa salahnya saya ikuti permainan itu? Apa salahnya? Saya punya waktu, saya punya kesempatan. Apa salahnya ya? Nah dikasih saya umpamanya uang di situ, katakanlah uang jalan, uang ini. Apa salahnya saya terima? Wajar dong. Usaha saya tinggalkan. Cuman kadang ada juga orang yang ngomongnya kadang-kadang ngelantur menurut saya kemana-kemana ya. Atau saya tidak musik dia, tapi dia mengusik saya. Seakan-akan saya ini rendahan banget saya. Enggak seperti itu saya ya. Yang artis itu kan kakaknya Mayang. Jadi yang terah artis itu adalah Vanessa dan saudaranya, termasuk bapaknya. Kalau mertua sebelah sana bukan artis, tapi dadakan. Kayak dangdut tuh dadakan dangdut, ini dadakan artis. Nah, tapi ini hikmah yang positif buat mereka. Jadi mereka harus memanfaatkan dengan cara yang positif. Kalau perlu mereka harus membayar royalti kepada Mayang dan Dodi. Karena kalau mereka tidak bersentuhan dengan orang-orang gini, mereka jadi orang biasa. Tapi jangan marah loh, jangan tersinggung. Karena ini kan hanya sekedar himbauan saja. Nah, tapi mendadak artis ini adalah hikmah. Mungkin bisa juga membantu mereka untuk memberikan pampers maupun memberikan susu buat anak Vanessa. Harap sekali ya, mari sama-sama kita menyadari, sama-sama menjaga kita ucapan perkataan kita. Saya hanya tidak mau ngomong, saya tidak mau bicara karena bidang saya memang tidak, saya seorang pengacara. Karena jurusan saya tidak itu. Kalau seandainya itu jurusan saya mau petentang-petentang saya juga mau sebenarnya. Cuma saya nggak mau, saya pertama saya sudah umur, kedua untuk apa ya, hidup saya udah berjalan normal aja menurut saya sih. Memang saya bukan orang kaya, saya bukan. Tapi ada saya sekedar untuk makan minum anak saya, untuk pendidik anak saya, biaya pendidikan anak saya, biaya sekolah anak saya punya istri segala macam. Saya masih membantu. Ini contoh almarhum Pane, saya bantu. Tapi tolonglah saya jangan terlalu dihinakan lah saya. Janganlah saya terlalu dikecilkan ya.
Kalau Farhad Abbas tuh ngomong logika-logika yang berpikir. Saya ngomong lain aja orang langsung mengerti arahnya kemana. Arah saya ngomong kemana orang tafsirkan. Kecuali kita punya omongan buruk, pasti kita buruk sendiri. Tapi kalau omongan kita benar, tiba-tiba buruk buat orang atau oknum yang akan rugi dengan omongan saya, akan terungkap tabir di balik belakang layar mereka, ya mereka akan takut, mereka akan menyerang balik dengan cara-cara tidak baik. Ya kalau misalnya ada kelompok mengatakan Mayang ini keluarga orang lain, tiba-tiba yang setiap acara kok kalian menggunakan nama Mayang, tapi ujung-ujungnya selalu menjelekan bapaknya, menjelekan adiknya, sehingga orang tergiring untuk membencinya. Inilah sifat-sifat yang menurutnya harus kita lawan. Tujuan saya di sini bukan merebut saja, tapi bukan merebut atau meributkan, tapi adalah mengembalikan harkat martabat daripada keluarga ini. Ya, jangan sampai seorang salah pengertian. Dodi nih, jangankan buat biaya buat gala. Kalau perlu mertuanya, kakeknya gala sana perlu uang, perlu apapun, Dodi bisa bantu. Catat ya. Kalau perlu saudara-saudara yang menjadi artis pun, Dodi bisa jadi manajemen dan bisa bantu uang. Beliin baju pun bisa. Karena Dodi itu nggak minta baju-baju baru, minta baju anak sebagai kenangan. Ya kalau selama ini baju-baju itu misalnya bermanfaat buat adiknya, Mayang kasih aja ke Mayang, nggak usah dituduh atau dipersulit gitu orang seperti itu. Memang anaknya ini mau dipakein baju perempuan, itu kan anak laki-laki. Ya. Ini sebenarnya kalau kuburan dipindah, baju-baju di barang-barang milik Vanessa selesai udah mereka. Bisa-bisa mereka semua nggak jadi artis lagi. Di balik cerita tentang konfliknya dengan keluarga Haji Faisal, Dodi Sudrajat perlahan namun pasti sedang mempersiapkan Mayang untuk mengikuti jejak almarhumah kakaknya Vanessa Angel sebagai seorang artis. Mayang seperti diketahui kini sedang merintis karirnya di dunia hiburan. Ia pun terlihat begitu sibuk dengan pekerjaan barunya itu sebagai pendatang baru di dunia entertainment. Dari dunia tarik suara hingga kini menjajal kemampuannya dalam bidang akting tengah ia wujudkan. Hal ini Mayang lakukan sebagai bentuk pembuktiannya yang bukan terkenal hanya karena sensasi semata, melainkan lewat karya. Seperti apa harapan Dodi untuk mimpi Mayang? Benarkah demi memuluskan mimpinya, Mayang harus rela melakukan perombakan besar-besaran dalam tampilan fisiknya? Ya, kita lihatlah, kalau misalnya Mayang melakukan satu operasi plastik atau perbaikan pada gigi dan pada mata, mungkin Mayang akan menjadi wanita yang lebih cantik daripada Vanessa. Mungkin menambah berat badan beberapa kilo lagi. Oh, kapan itu rencananya? Dalam waktu ini lagi kita duga sebaik-baik. Pengennya Mayang itu bisa berkarir ya, dan bisa berkarya. Ya sekarang aja kan mereka kan kita sudah lihat sama-sama ya. Mayang ini sudah dari awal dia diajarkan untuk vokal dan bisa main gitar, itu sudah terbukti. Di mana lagunya itu trending 1 kan di YouTube ya, trending 1 lagu kemarin. Jadi itu adalah salah satu karya yang perlu juga diperhitungkan dari bakatnya Mayang sebagai penyanyi dan bisa main gitar. Nah, kita lihat di sini sekarang ada tawaran untuk bermain layar lebar. Di sini adalah akan dibuktikan oleh Mayang untuk kalau Mayang itu bisa berakting juga. Sebenarnya sih memang awalnya Dedi nggak begitu mau menerima ini layar lebar gitu, tapi setelah diskusi dengan Mayang katanya pengen coba. Ya mungkin tertantang juga kali ya, mungkin dulu kan Vanessa bisa acting, kenapa sih aku juga nggak bisa acting gitu. Jadi ya sudah diambil, kebetulan juga kan peran utama juga gitu, ya sudah jadi diambil. Ya kalau menurut Dedi inilah challenge Mayang untuk menunjukkan kepada orang-orang, pada masyarakat, ke netizen kalau Mayang itu bukan pansos, tapi Mayang punya kualitas, punya kemampuan, punya bakat di nyanyi, main gitar, maupun di acting. Awalnya karena saya ngelihat Mayang dulu kan ngelihat almarhum Vanessa, kalau main film atau sinetron kan capek ya, pulang malam ya kan, waktu itu stripping pulang malam, itu yang membuat saya nggak mau Mayang tuh seperti itu gitu loh. Jadi karena pengalaman melihat Vanessa dulu kalau syuting tuh sampai malam dan sebagainya, itu yang membuat hitungan Dedi kasihan gitu kalau Mayang nanti seperti itu. Jadi pengennya nggak mau Mayang tuh main film atau sinetron, tapi karena ini kan liburan ya kan,
Dedi juga takutnya yang kedua mengganggu sekolah ya kan. Kalau misalnya film layar lebar atau sinetron itu mengganggu sekolah, syutingnya sampai malam. Nah kebetulan kan Mayang ini sudah lulus nih, alhamdulillah sudah ujian dan sudah tinggal menunggu kelulusan pembagian ijazahnya. Nah menunggu wisuda di pembagian ijazah itu kan ini dia lagi libur. Nah jadi ya hitung-hitung ambil job yang dia lagi libur, ya sudah diambil aja layar lebarnya. Syutingnya lebih banyak malam karena ini kan film horor. Jadi tapi Dedi bilangnya sama Mbak Mimi kalau bisa malamnya jangan sampai terlalu malam sekali. Ya kalau bisa syutingnya mulai dari jam 8 lah. Kalau memang sudah gelap ya lokasi pembuatannya itu dan waktunya kalau bisa jangan sampai malam sekali, kasihan juga Vanessa. Mayang. Saya nanti request juga sama Mbak Mimi supaya syutingnya jangan sampai pagi gitu. Jadi bisa istirahat. Selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.